Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI BES kedua tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Kausar, mahasiswa PPG BES 2 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam, LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di SDN Pondok Kopi 08 Bagi dengan nomor induk mahasiswa 42500111207. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 dalam rangka penilaian uji kinerja materi pendidikan agama Islam bab ketiga, sikap jujur, di kelas 2A. Demikian perkenalan dari saya. Ucapkan terima kasih, selamat menyaksikan. Ini data saya dan ini KTP saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan duduk anak-anakku, saudara-saudara. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin mimpin berdoa? Ya, Alisa, sini. Baca pimpin doa teman-temannya. Mari kawan-kawan kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Alisa sudah telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak mengkondisikan peserta didik Bapak pada pelajaran agama Islam. Siap untuk belajar? Siap. Semuanya pada semangat? Semangat. Semangat dulu, tepuk semangat. Tepuk aku anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Yes, yes,
soleh dan soleha? Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Kalau sehat, tak lupa kita mengucapkan nafas alhamdulillah. Amin. Kita masih diberikan sehat dan menuntut ilmu. Pelajaran agama Islam. Kelas 2 di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Ya, baik. Di Bapak absen dulu. Ya. Abdul Rahman Karim Arfan. Hadir. Adinata. Hafijah. Hadir. Hadir. Alisa. Hadir. Ananda. Hadir. Hadir. Al-Bani Maris. Hadir. Arista. Hadir. Asila. Aira. Hadir. Mio. Hadir. Jian. Hadir. Haikal. Hadir. Himawari. Hadir. Jena. Hadir. Mikaela. Hadir. Mubida. Fikri. Hadir. Dian. Dian. Hadir. Mubida. Al-Fatih. Hadir. Terus Sodik. Hadir. Terus Said. Hadir. Semuanya pada hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ya. Kita nyanyi dulu ya. Ya, berdiri yuk. Ya, berdiri dulu. Semuanya sudah siap berdiri? Ya. Kita nyanyi. Tunjukkan Nasional Simul Mamun sebagai anak bangsa Republik Indonesia. Yuk kita nyanyi. Garuda Pancasila, Maria proklamasi, Sedia berteman puluhmu, Pancasila dasar negara, sampai hadir makmur sentosa, negeri bangsaku. Sekali lagi. Oke, duduk. Kembali aku Sebenarnya menyanyikan nasionalisme kita, bukan jiwa kita, menyanyikan Garuda Pancasila. Sebelum memasuki materi, Bapak akan menjelaskan, ya, menjelaskan tentang kesepakatan ada berapa anak-anak? Ada berapa? Siapa yang berani nyebutin 1 dari sampai 5 tentang kesepakatan kelas? Siapa yang bisa nyebutin? 1. Sila bisa nyebutin? Ayo. 1. Alisa. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. 2. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Ya, tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Terus 3, coba anak bisa. Tidak boleh makan di kelas. Ya, Nabila. Tidak boleh Makan di kelas. makan di kelas. Kemudian, lihat ada di Bapak
8. Senyum, salam, sapa, sopan. Nah, 3. 4. Berpakaian bersih dan rapi jika sekolah. 5. Terakhir. Ya, berarti ini kita harus jaga dalam kesepakatan ya. Baik. Satu, tadi 2, 8 bersihkan 4S. 3, saling menghargai dan menghormati antar teman. 4, berpakaian bersih. Nah, Bapak pengen ngecek nih di poin 4. Poin 4, apakah hari ini kamu pakaian rapi dan sopan? Coba periksa. Coba Bapak pengen periksa satu lagi lah, periksa. Rapi semua. Kemudian Sodik, rapi? Rapi. Kemudian Mio? Rapi. Sahid? Rapi semua. Jenul? Rapi. Haikal? Rapi. Semuanya pada rapi dan ganteng dan pintar dan soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Amin. Yuk, sebelum kita memasuki materi kita ikuti dulu, ya. Kita berdiri yuk, semua.
menjelaskan tentang tujuan pembelajar. Tentang tujuan pembelajar. Ya, ada berapa anak? Ada? Nomor 1 bisa dibaca Cahya. Tentang didik dapat meyakini bahwa sikap hidup sebagai cerminan dari iman. Oke, nomor 2 Gina, bisa dibaca? Peserta didik dapat mengetahui sikap jujur dengan baik. Nomor 3 Alisa. Nah, silakan. Peserta didik dapat menyebutkan arti sikap jujur dengan benar. Terakhir 4 Himawari. Semuanya kita mempelajari 4 tujuan pembelajaran di pelajaran sikap baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini baru kita memasuki ke materi. Apakah arti jujur dalam Islam? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apakah arti jujur dalam Islam? Apa? Saya bisa menjelaskan tentang artinya. Arti jujur, saya 1. Arti jujur adalah berkata seadanya. Ya, berkata dengan seadanya, berarti dengan nyata. Kemudian nomor 2, Ica. Apa arti jujur dalam Islam? Apa? Keselarasan ucapan dan perbuatan. Ya, keselarasan ucapan dan perbuatan. Nomor 3, Mio, bisa jelasin? Ya, melawan kebohongan. Jadi dengan 3 ini perbuatan yang dicintai oleh Allah, termasuk kategori sifat jujur tertanam ada di mana? Ada di hati. Ya. Nah nih, ya. Mengapa sih bersikap jujur itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak manfaatnya? Ada nggak manfaatnya? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Bukti coba Cahya nomor 1. Membangun hidup percaya. Nomor 2, Nabila. Menjaga ketenangan hati dan pikiran. Berikutnya, nah, apa nih? Mempersaudarakan umat. Berarti ini termasuk golongan sikap jujur. Poin yang terakhir, memberi contoh baik. Siapa yang tahu contoh baik yang ditanamkan oleh siapa? Siapa? Rasulullah. Betul. Berarti di dalam jiwa lubuk hatinya Rasulullah tertanam sikap jujur. Ayo, siapa yang bisa hafal? Kita nyanyi bersama-sama, nyanyi tentang sifat wajib bagi Rasul. Ayo. Sifat
mengetahui sifat wajib bagi Rasul. Ini tertanam bagian dari contoh baik perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad. Nah, yuk disimak videonya tentang jujur. Kali ini kita akan membahas tentang jujur. Kalian tahu nggak sih arti dari kata jujur itu? Sudahkah kalian menerapkan jujur dalam sehari-hari? Kata jujur adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan sikap seseorang. Contohnya, saat kita mengerjakan ujian, kita jujur mengerjakannya, tidak menyontek atau melakukan pelanggaran lain. Olehnya, jika kita bersalah, harus kesalahan tersebut. Kenapa sih kita harus jujur dalam kehidupan kita? Karena ada banyak manfaat dalam sikap jujur. Jujur dapat menimbulkan sikap positif yang mengembalikan barang yang kita hilangkan dari orang lain. Kita akan merasa tenang karena sudah mengembalikan barang yang sudah kita hilangkan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menanamkan kejujuran dalam hati melangkah kaki kita. Ya, baik. Konsentrasi. Tadi kamu telah menyimak dengan video jujur. Di dalam video jujur ini ada berapa yang kamu ketahui tentang sikap jujur? Apa? Satu. Apa? Satu. Dan siapa yang berani? Said. Di dalam video tersebut apa? Ada berapa, Said? Ada dua. Ya, sebutin. Satu. Apa? Julian, di dalam video tersebut ada apa aja nanti? Nio? Nah, sikap di sekolah dalam keadaan ujian tidak boleh mencontek, melihat soal temannya ketika ujian atau ulangan di dalam kemudian yang kedua bisa jujur apa adanya, kerjain soalnya dengan benar dan baik. Kemudian tiga, terakhir tuh yang tiga, ya tidak boleh berbohong. Benar kata Ira, tidak boleh berbohong. Ketika menemukan dompet, ya kita mengembalikan kepada sang pemiliknya. Nggak boleh kita ambil, karena kalau ambil duitnya punya pemilik itu jadi tidak berkah ataupun tidak benar, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya sikap jujur. Siapa yang bisa sebutin? Yahya, bisa? Ya, nomor satu. Mengakui kesalahan seperti berkata jujur saat memecahkan barang. Ya, satu. Kemudian, Aira coba dibaca. Tidak berbohong kepada orang tua selalu Orang tua. Ya, satu. Ya. Alisa, coba poin yang terakhir. mengembalikan uang kemarin belanja jika dibeli lebih oleh penjual. Ya, jadi dari tiga ini adalah contoh-contoh perilaku sikap jujur di lingkungan rumah. Satu, tadi yang telah disampaikan oleh Yahya, ya mengakui kesalahan seperti berkata jujur, memecahkan barang. Kalau memecahkan barang harus apa? Bertanggung jawab. Kemudian berikutnya tidak berbohong kepada orang tua. Nah, tadi yang kita sebutkan yang dikemanakan oleh Aira, kalau berbicara sama orang tua nggak boleh bohong, berkata jujur apa ada nyata. Kemudian kata berikutnya yang disampaikan oleh Alisa,
kita berinfak di jalan Allah, yaitu beramal di jalan di apa? Di masjid, kota amal, masjid ataupun musola. Itu konsentrasi. Ini baru contoh-contoh sikap jujur di lingkungan rumah. Ya. Berikutnya contoh-contoh sikap jujur di lingkungan sekolah. Coba anak dibaca. Ya, nomor 1. Siapa? Tidak menjawabnya. Ya. Kemudian poin yang kedua, Ina, di lingkungan sekolah. Siapa? Nah, kemudian yang poin yang terakhir, Inawati. Nah, dari di sekolah ini, ya, tanggung jawab peserta didik murid, ya, ketika dikasih tugas oleh guru dan Pak Guru. Nah, nomor 1 tadi dijelaskan oleh anak, tidak boleh nyontek. Nah, kemudian yang disampaikan oleh siapa nih? Jena, ketika menemukan barang di sekolah, baik pulpen, baik pensil ataupun penghapus, nggak boleh diambil. Ya, berikutnya mengakui kalau agak bisa mengerjakan PR. Berarti kalau tidak mengerjakan PR, kira-kira sikapnya agak terpuji atau tercela? Alhamdulillah berarti kita tidak termasuk bagian dari orang sikap yang jujur. Nah, berikutnya mengajarkan tentang kejujuran dalam agama Islam. Ya, Nabila bisa jelasin tentang kitab suci Al-Quran? Bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian Yahya. Ibunya kejujuran membawa kepada kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu berkata jujur hingga berkata di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya, tahu nggak antara kitab suci Al-Quran dan hadis? Tahu nggak? Kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah pembawa yang dipegang oleh Nabi Muhammad. Ya, dari Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas. Ya, yaitu wahai orang-orang beriman, berkatalah dengan jujur, nggak boleh berbohong. Hadis Nabi. Ya, hadis apa? Arti hadis. Hadis artinya apa? Perbuatan. 1, 2, perilaku. Jadi ini perbuatan di dunia manusia selalu diawasi oleh Allah. Berpegang dengan hadis Nabi. Ya, orang yang jujur maka masuk ke dalam. Orang yang jujur masuk ke dalam. Amin ya Rabbal. Nah, nih yang tadi kalian nyanyi sholawatnya. Nah, ada 4 sifat wajib bagi. Yang pertama, sidik artinya benar. 2, amanah. Dapat. 3, 4, tegas dan bijak. Ini tertanam ada di jiwa Rasulullah. 4 sifat wajib
bagi Ros? Yuk nyanyi lagi. Ayo kita sebutan sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan sifat sing artinya sifat pertanyaannya, refleksinya. Nomor 1, kamu pengen nanya, apa saja yang telah kamu pelajari pada hari ini? Sikap jujur apa? Ya. Apa, Said? Sikap jujur. Sifat jujur. Yahya? Ya, mengetahui sifat Rasul. Siapa lagi? Bisa menjawab? Baru 2, Yahya dan Said. Nah, berarti kita mengetahui sifat jujur dan mengetahui sifat Rasul. Nah, berikutnya, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Senang. Ya, senang. Bisa belajar tentang sikap jujur. Mudah-mudahan dengan sifat jujur kita membawa kehidupan dalam sehari-hari. Nah, 3 revisinya, apa yang kamu lakukan pelajaran kita hari ini? Melakukan yang betul? Melakukan yang betul? Ya. Nah, ini ada tugas. Nanti mohon Bapak bagikan untuk kalian semua, dikerjain ya anak-anak. Waktunya nggak banyak. Pak, satu kelompok ada 1, Pak. Ya, betul. Kelompok. Siap, cair. Waktunya nggak banyak ya anak-anak. Oke. Kita kemana? Said. Sudah, Pak Said. Belum? Ayo kan, kamu kan?
Siapa yang menjawab? Kelompoknya Alisa, Ika, dan Aira menyebutkan tentang mengapa? Ya. Tidak boleh? Oh, kemudian siapa yang mengajarkan? Ya, Rasulullah SAW. Ya, makasih untuk kelompoknya Alisa dan Aira. Oke, dan konsentrasi. Tadi yang didapat simpulkan oleh kelompoknya Asira dan Alisa, semuanya tidak boleh apa? Tidak boleh berbohong dan mengatakan jujur. Jujur itu hei, jujur itu hei, dan jujur itu tepuk semangat. Terima kasih anak-anakku yang udah ngerjain LKPD-nya. Konsentrasi. Ya, sekarang udah kita tahap apa? Tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan sikap jujur. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Asina. Ayo. Ya, jadi kesimpulan sikap jujur adalah apa? Nilainya perbuatan dan mengatakan berbicara apa adanya ataupun nyata. Ya, alhamdulillah kita sudah apa? Sudah mengetahui dari awal hingga akhir tentang materi sikap jujur. Oke, yuk kita bersiap. Ya, siapa yang mau pulang? Duduk rapi. Kita berdoa dipimpin oleh temannya, Bang. Ya, tapi kan bukunya. Siapa yang bisa menyiapkan doa pulang teman-temannya? Ya. Apa? Bikin semuanya apa? Cepat. warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi.